Alhamdulillah netes lagi cuannya, modal pakai akun teman aja nih cuy, dan belum pernah digalbay sama sekali. Pastinya datanya masih fresh, dokumennya juga masih dikit banget, bisa dapat cuan yang lumayan gede banget. Dan tentunya siapa saja bisa dicairkan di aplikasi ini, aman banget tanpa sebar rata dan kuotanya nggak pernah habis. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lungur semuanya, udah pada jebol, ataupun mungkin udah pada gaskan lagi di beberapa aplikasi pinjol, baik yang legal ataupun yang ilegal ya? Namun saran gue kalau memang kalian nggak pengen galbay ya, kemudian resiko yang dikit banget, mending ke pinjol legal OJK saja. Soalnya kalau kalian di pinjol ilegal itu tentunya ya resikonya cukup tinggi, apalagi sebar data dan lain-lain ya. Nah, ntar deh kita akan bahas untuk perbandingannya ya cuy. Nah, oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana untuk aplikasi ini mungkin buat sebagian orang udah pada tahu ya. Dan memang aplikasi ini adalah aplikasi yang paling banyak digaskan oleh para pinjolers ya, baik yang pemula ataupun yang sering di auto. Karena di aplikasi ini kita nggak perlu berebutan untuk pengajuannya, cukup mengajukan aja santai, terserah kalian di jam berapa, dan nggak bakalan habis kuotanya sekalipun diborong oleh para joki, para galbayers, dan para pinjolers ya. Dan untuk di aplikasi ini juga kalau kalian misalkan nggak mempunyai akun yang cukup kuat ya, ataupun kalian sering di auto karena data fresh, akun fresh, itu bisa pinjam akun teman kalian ya, dan lumayan worth it juga sih ya cuy. Nah, kalau kalian punya teman yang punya akun lama tetapi nggak digunakan, bisa kalian pinjam aja, ataupun limitnya nggak digunakan bisa kalian coba ajukan aja. Biasanya sih bisa langsung awal nyantol ya cuy, dan lumayan kalau misalkan kalian dicairkan bisa langsung kalian tarik duitnya saat itu juga ya, karena untuk pencairan di aplikasi ini nggak perlu menunggu lama ya. Oke, untuk lebih lengkapnya simak aja dulu videonya, dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share-nya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, misalnya di sini gue terlicerkan dengan peminjaman 1 juta rupiah ya, dan di sini yang harus gue bayarkan yaitu 1.116.000. Dan ya untuk di aplikasinya gue bayarkan 4 kali ya cuy. Nah, di sini yang harus gue bayarkan itu sebesar 279.000 rupiah ya, dan di pembayaran kedua di sini juga 279.000, di pembayaran ketiga juga 279.000, dan total jatuh temponya itu terakhir di tanggal 22 bulan 8 2022 ya. Nah, jadi dalam sebulan ini gue membayarkan 2 kali ya cuy, dan di sini gue mendapatkan tenor 2,5 bulan ya. Nah, jadi dalam 2,5 bulan tersebut itu gue harus bayarkan 5 kali pembayaran. Nah, kemarin sih gue udah bayarkan, dan tinggal dan tinggal 4 lagi, dan akan gue bayarkan 1 lagi, jadi tinggal 3 ya cuy. Nah, jadi untuk biaya bunganya ini cukup murah banget ya, terhitung hanya 116.000 doang ya, apalagi yang dicairkan bersih 1 juta rupiah tanpa pemotongan. Kalau di pinjol ilegal mah kita pinjamnya 1 juta, yang dicairkan kadang 800.000, 600 ya, 500, yang dibayarkan melebihi dari peminjaman pokok ya. Jadi nggak ngotak banget ya cuy kalau di pinjol-pinjol ilegal ya. Nah, oke, kita nggak usah berlama, kita langsung aja dulu ke aplikasinya. Ini ya teman-teman, nama aplikasinya itu EasyCash ya, dan untuk aplikasi EasyCash ini mungkin kalian sudah pada nggak asing lagi, karena memang aplikasi ini dari beberapa bulan kemarin pencairannya gila banget ya cuy, dan pastinya nggak bakalan sebar data. Serta untuk aplikasi ini sih salah satu yang paling banyak melakukan pencairan dengan kuota yang gede ya. Jadi di aplikasi ini juga salah satu keunggulannya itu kuotanya nggak habis-habis ya cuy, mau kalian ngajuin di jam berapapun itu nggak bakalan pernah habis ya. Nah, ntar deh kita akan bahas untuk lebih lengkapnya di aplikasinya ya. Nah, oke, sebelum kita lanjut masuk, kita ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu EasyCash Kredit Dana Online ya, dan di sini aplikasinya barusan banget gua update, karena di sini ada updatean terbaru ya, dan tentunya
untuk updatean terbarunya ini berpengaruh terhadap bug dari sistem aplikasinya ya. Nah, makanya kalau kalian ingin merawat ya, ataupun mungkin kalian ingin mengajukan kembali tetapi aplikasinya versi yang udah burik banget atau udah lama, saran gua kalian update terlebih dahulu biar nggak di auto akibat kegagalan sistem ya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk aplikasinya, buat yang ingin mengetahui lebih dalam apakah aplikasinya ini legal OJK atau gimana, kalian bisa cek statusnya di website dari OJK. Tinggal kalian ketikkan nama aplikasinya dan langsung kalian masukkan download ya cuy. Nah, itu kalian bisa lihat aja untuk nama aplikasinya. Dan di sini ada updatean terbaru, itu pada tanggal 13 Juli 2022. Dan untuk aplikasinya di sini sudah masuk juga dalam posisi ke-7 aplikasi gratis populer di keuangan ya. Kalau nggak salah yang paling atas saat ini ada kalau nggak salah aplikasi yang paling teratas saat ini aplikasi Ada Kami ya, kalau gue nggak salah ingat ya, itu di posisi keempat. Nah, di sini untuk jumlah downloadnya nggak usah diragukan lagi ya cuy, sudah mencapai 10 juta rupiah, ratingnya 4,4, ulasan 993.000 ulasan ya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk brosur aplikasinya ini lumayan menarik juga ya. Ini untuk limitnya hingga dengan 20 juta rupiah dengan biaya bunga yang ringan, kemudian prosesnya mudah, hanya 3 langkah dalam 5 menit, kemudian verifikasinya cepat 3 menit aja, dan di sini pencairannya cepat juga 24 jam, hanya kurang dari 24 jam ya, dan sini aman dan terpercaya, lebih aman perlindungan data pribadi ya. Nah, ini layanan customer service-nya dapat diakses melalui aplikasi, kemudian undang teman dapat hadiah, ini kalian bisa lihat. Oke, selanjutnya di sini untuk aplikasinya kalian bisa lihat aja ada sosial medianya juga, dan sini ada ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah minjam, bisa kalian lihat dan bisa kalian baca dulu terlebih dahulu ya, biar kalian bisa membandingkan dengan pinjol-pinjol lainnya. Kemudian di sini untuk tentang aplikasinya, di sini pinjam uang 600.000 hingga dengan 20 juta rupiah. Detailnya tenornya terpendek 93 hari, namun ini disesuaikan dengan peminjaman kita ya, jadi nggak mesti 93 hari, kadang juga lebih rendah, kadang lebih tinggi ya, tergantung dari peminjaman kita. Semakin tinggi peminjaman kita, semakin tinggi juga tenor yang kita dapatkan ya. Nah, di sini suku bunganya maksimal APR 24% per tahun dan tidak ada biaya tambahan lainnya. Ini lumayan murah sih ya cuy. Kalau biasanya sih di pinjol-pinjol legal OJK ada yang 30% per tahun, ada yang 35 ya, tergantung sih. Beda aplikasi beda juga ya untuk keunggulannya. Nah, ini ada contoh simulasinya, bisa kalian hitung sendiri dulu. Kalau di pinjol ilegal mah nggak perlu juga sih ya cuy. Kalau di pinjol ilegal biasanya simulasinya berbanding terbalik dengan keadaan aslinya ya. Nah, ini kalian bisa lihat untuk aplikasi pinjol ini, isi formulir pinjaman online, persetujuan dana langsung cair ke rekening Anda. Untuk keunggulannya di sini dia katanya tanpa jaminan, dan memang nggak pakai jaminan ya. Beda halnya kita mengajukan di koperasi ataupun peminjaman yang offline ya. Nah, ini kalian bisa lihat ada nomor customer service-nya semuanya. Kemudian ya di sini ada nomor registrasi OJK-nya ya. Nah, satu lagi keunggulan dari aplikasi ini yang paling banyak dicari oleh orang-orang yaitu produknya ini bisa untuk peminjaman usia 18 tahun ke atas. Jadi untuk umur 18 tahun udah bisa ya. Dan di sini dia dirilis sejak 3 Agustus 2018 ya. Nah, jadi memang udah lama banget dan didevelopori oleh PT Indonesia Fintopia Teknologi. Oke, selanjutnya kita langsung aja dulu ke aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan manual dari aplikasi EasyCash ya. Dan untuk aplikasi EasyCash ini kalian bisa lihat untuk tampilannya seperti ini, masih agak sama sih ya dengan yang kemarin-kemarin. Dan di sini ada akun gua nih cuy ya. Di sini gua belum lolos verifikasi, maklum ini akun baru ya. Jadi memang kalau untuk akun baru itu bukannya sulit ya cuy, tetapi memang rentan untuk di auto karena skor kredit kita masih rendah, apalagi kalau kita nggak memasukkan dokumen, dan kemungkinan juga yang kita pinjam itu terlalu tinggi ya. Jadi nggak boleh terlalu tinggi juga cuy ya, walaupun limit yang dia tawarkan di awal itu misalkan sampai dengan 20 juta. Nah, itu minimal kalau untuk peminjam baru sih kalian stuck di 500.000 ya, ataupun paling tinggi maksimalnya 2 juta rupiah ya.
Nah, nanti kalau misalkan di auto dari 2 juta rupiah, baru kalian turunin sampai mentok di 500.000 ya. Nah, di sini kalau misalkan di auto seperti ini, kekurangan dari aplikasinya itu kita kayaknya belum bisa langsung untuk mengajukan ya cuy. Nah, jadi harus menunggu dulu beberapa saat ya. Nah, namun di sini gua nggak bisa memperlihatkan data-data untuk pengisiannya. Nanti kalian bisa lanjutkan aja seperti biasanya karena harus memasukkan data pribadi KTP. Tetapi ada beberapa saran buat kalian yang masih peminjam pemula ya, tentunya yang masih ingin mendapatkan limit kecil. Nah, kalau kalian biar nggak gampang di auto, bisa kalian tambah dengan beberapa dokumen ya. Ini wajib sih ya untuk pengguna baru ya cuy. Nah, di sini kalian bisa melampirkan setidaknya 2 dokumen ya cuy. Nah, ini tentunya tujuan peminjamannya pilih dulu sebagai apa ya, dan nanti kalian sesuaikan. Jangan kalian mengisikan modal usaha tetapi dokumen yang kalian masukkan nggak sinkron sama yang ditentukan oleh aplikasinya ya. Nah, ini beda, tujuan peminjaman beda lagi ya. Misalkan biaya pendidikan nih, biaya pendidikan itu kalian dimintai foto kartu pelajar ya, ataupun pembayaran tagihan dan juga kartu karyawan konsumen dan juga bukti pendapatan. Nah, ini kalau kalian bingung bisa kalian lihat aja di sini contohnya. Nah, ini masih loading. Terlebih dahulu kita lihat. Nah, ini kartu tanda mahasiswa, misalkan kalian masih pelajar ataupun masih mahasiswa ya. Nah, untuk faktur pembayarannya seperti ini. Nah, untuk faktur pembayarannya itu harus diketik seperti ini ya dan dicetak ya. Nah, ada foto warung juga, foto selfie warung, ini foto pelanggan dengan kebun mereka, foto peternakan, pertanian, kwitansi transaksi. Nah, kalau untuk kwitansi transaksi ini nggak masalah kalau di foto doang seperti ini ya, nggak perlu dicetak ya. Soalnya ini kan kwitansi pembayaran untuk transaksi di warung ya biasanya. Nah, ini ada lisensi bisnis juga, foto kartu kerja, bukti pendapatan. Nah, kalau bukti pendapatan ini wajib sih ya cuy. Biasanya kalau kalian yang kerja di perusahaan atau di kantoran ya. Nah, kemudian untuk foto inventaris seperti ini ya. Nah, oke, jadi untuk dokumennya sih nanti gampang banget, tinggal kalian isikan aja. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari juga biasanya beda ya. Nah, ini bukti transaksi terakhir, izin usaha dan lain-lainnya. Dan minimal kalian masukkan 2 dari beberapa dokumen yang ditentukan ya. Nah, untuk tujuan peminjaman yang bertanya nih Bang. Nah, buat yang bertanya Bang, ini tujuan peminjaman yang paling sering di ACC apa ya Bang? Nah, kalau untuk di aplikasi ini yaitu lebih ke modal usaha, biaya pendidikan, modal usaha pertanian, dan juga untuk kebutuhan sehari-hari ya. Di luar dari itu agak sedikit jarang yang di ACC, namun nggak mesti juga. Siapa tahu kalau kalian yang mengajukan bisa langsung di ACC ya. Nah, jadi saya rasa begitu aja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol EasyCash. Untuk tips dan triknya sih nggak ada banyak ya, nggak seperti pinjol-pinjol ilegal lainnya, karena di sini juga nggak bisa digonik dan lain-lain. Jadi otomatis harus mengajukan manual dengan data pribadi sendiri. Kalau kalian pinjam ataupun gunakan akun orang lain, otomatis akun itu diisi dengan data orang tersebut ya, bukan data kalian ya cuy. Dan pastinya menggunakan akun yang lama ataupun akun yang sudah pernah di ACC lebih besar lagi kesempatan kalian untuk di ACC ya. Nah, jadi saya rasa begitu aja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol EasyCash. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan share-nya. See you next my video. Bang.